banyak sekali atau mungkin beberapa ya, ada perilaku nyeleneh yang memang harus kita luruskan. Itu tugas kita bersama, tetapi tentunya kita harus mengingatkan dengan santun, bukan menjuluki kuburiyun, apalagi mengkafir-kafirkan seperti itu. Kita tidak menafikan ada orang-orang yang datang ke kuburan kemudian bersujud. Itu kami tidak setuju. Yang kedua, tawaf di kuburan yang sempat difitnahkan itu di Yaman gitu ya, padahal ternyata di India. Nah, kemudian yang ketiga tentang sesajen, itu juga kami tidak setuju, meskipun nanti hukumnya para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab beliau. Yang keempat tentang mengambil tanah kuburan, itu juga kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang dengan mengambil tanah kuburan, karena kalau itu adalah kuburan mamluk, milik pribadi, itu berarti mengambil hak orang lain. Dan yang kedua, kalau memang itu mauquf, berarti itu mengambil haknya kaum muslimin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi tolong, ada beberapa poin yang memang kita sama-sama nggak setuju. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita membenarkan dengan riwayat-riwayat yang panjang tadi sudah saya sebutkan, mulai zaman sahabat, aslafuna sholihun sampai ulama-ulama muasirin. Mungkin saya tadi mau menambahkan? Iya, sedikit saja. Ana akan memberikan kaidah bahwasannya banyak riwayat tersebut tidak perlu kita untuk melihat satu persatu riwayatnya apakah sahih atau tidak. Terlebih lagi banyaknya satu dua tidak sedikit dari riwayat-riwayat yang dipaparkan oleh Gus Ajir juga disahihkan oleh ulama. Di antaranya riwayat Malikud Dar yang dimana itu disahihkan secara mauquf oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu juga beliau sampaikan di dalam kitab Fathul Bari. Lalu mengenai tabarruk, dan juga perlu diingat bahwasannya para ulama, hampir jumhurul ulama di antara Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga para syurahil hadis, para pensyarah hadis, itu mereka senantiasa mengkiaskan apa yang dibawakan tentang tabaruknya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku kepada tabaruknya kepada kaum salihin. Terlebih lagi juga itu yang dilakukan oleh Imam salah seorang ulama hadis, yang dimana beliau mengatakan bolehnya bertabarruk dengan bekas airnya ulama ahli ilmu selama dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan pelaku bid'ah. Lalu perhatikan, dia ulama lalu membawakan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini perlu untuk jadi perhatikan. Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, ini salah satu kaidah yang perlu menjadi acuan kita semua. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 484, lima thabata fil usul al-ilmiyah anna kulla maziyatin u'tiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna li ummatihi unmudhajan minha ma lam yadulla dalilun 'ala al-ikhtisas. Sebagaimana telah ditetapkan dalam kaidah keilmuan bahwa setiap keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka umat beliau juga memiliki bagian atau contoh darinya selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keistimewaan tersebut khusus bagi beliau semata. Artinya keistimewaan dalam hal bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku bertabaruk kepada orang-orang saleh dan ahlul ilm dari para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa afdhalus salati wassalam. Ya. Yakfi? Baik. Masih ada waktu? Baik, salah sudah detik. Halas. Baik, di sesi 1 pemaparan dari Gus Ajir dan juga Ustadz Faris ya, kita akhirkan, dan sekarang masuk kepada sesi pemaparan. Mohon sekali lagi kami ingatkan agar dimaksimalkan siapa ditentukan yang akan memberikan pemaparan. Waktunya sama 15 menit. Ustadz Tamrin yang ya, waktunya sama. Saya minta waktu dulu sebentar. 30 detik. Mengambil waktu untuk pemaparan. Boleh. Ya. 30 detik ya? Ya. Intinya kita akan start mulai. Silakan mau diambil berapa menit untuk saya ngitung aja. mulai. Kita mulai, silakan. Udah? Oke, baik. Udah ya? Ya. Udah ya? Ya, silakan. Oke. Tadi saya belum menjawab pertanyaan dari Gus Ajir bahwa saya bukan mengedit-edit video, tapi saya men-screenshot dari video. Berbeda dengan kelakuan orang-orang yang seperti ini, mungkin kamera bisa ngelihat ya. Dan ini bukan satu-satunya. Ada grup yang dimana selalu membuat seperti ini dengan akun-akun palsu. Dan saya yakin mereka bukan orang yang tidak paham dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang-orang semacam ini banyak membuat editan-editan yang sejatinya benar-benar diedit, bukan men-screenshot dari video atau foto asli. Begitu. Jadi saya tidak pernah. Izin nambahkan dulu biar clear.
Mungkin itu Nanti saja. Afwan Gus. Ya, kamu sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Boleh saya minta Ustaz, ya. Ustaz? Waktu sebentar ya. Ya, boleh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Kaidah mengatakan wadi'ul barakati huwallah. Yang memberikan barakah itu Allah. Ya. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Itu satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil a'yan, benda ya. At-tauqifu 'alal adillah. Sahih harusnya dalilnya, bukan yang mungkar, bukan yang dhaif, bukan yang dipermasalahkan riwayatnya. Satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil azminah at-tauqifu 'alal adillah. Al aslu fi barakatil amkinah at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asalnya berkahnya waktu, berkahnya tempat itu harus berlandaskan dengan dalil yang sahih yang tidak bermasalah di isnadnya. Kemudian al barakatu dzatiyatun muntaqilah wa ma'nawiyatun lazimah. Ini bi'tibari taqsim. Jadi berkah itu zat yang berpindah dan ma'nawiyah yang lazim. Ini harus dipisahkan, jangan digabung, gitu kan? Yang dzatiyah itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifatut tabarruk at-tauqifu 'alal adillah. Ma'u zamzam barakah. Tapi kalau dimandiin ke mobil, aina daliluka? Di mana dalilmu? Itu aja Ustaz ya. Ya. Syukron. Tonton Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, insyaallah. Semangat kalian antum Ustaz, luar biasa. Karena diam tadi. Ya, Silakan Ustaz. saya cuman banyak ya Gus Ajir menyampaikan, masya Allah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasai, masya Allah, hampir ya puluhan. Kitab-kitab pun puluhan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasul? Sekarang kan kita berselisih nih, tabarruk di kuburan itu ada dalilnya nggak? Boleh apa enggak? Kalian bilang boleh, kami bilang nggak boleh. Berselisih kita. Apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. 7 riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabari, kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Kembalikan kepada hadis yang sahih. 7 riwayat. 3 riwayat dari Mujahid, 2 riwayat dari Maimun bin Mihran, 1 riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, dan 1 riwayat dari As-Suddi rahimahumullah al-jami'. Semua mereka bilang apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksud kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semua riwayat yang tersebutkan Gus Ajir, wafaqakallah, Amin ya Rabb. itu debatable. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang panjang. Ini bukan di sini waktu pemaparan itu. Saya cuma minta kita kembali kepada adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami dapatkan banyak dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Aku larang kalian dari perkara itu. Itu kata Nabi. Sekarang saya minta kepada Gus Ajir dan kepada Ustadz Faris, tolong datangkan, bawakan kepada saya satu dalil. Ya, kita sepakat keberkahan Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertabaruk dengan tubuh Nabi, dengan rambutnya, dengan apa segala macam. Kita sepakat itu. Barakatul zamaniyah, bulan Ramadan dan seterusnya. Barakatul makan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan seterusnya. Kita sepakat itu. Yang kita bahas kuburan orang soleh. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil, kepada kedua ustadz yang mulia ini,
tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa didatangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya, ya. Saya minta satu dalil sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau kita Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban segala macam ada banyak itu debatable, kita bisa perdebatkan panjang itu, waktu nggak cukup. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, Amin ya Rabb. kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Antum bawakan sederet nama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Saya nggak butuh itu nama-nama itu. Karena yang saya ikuti Rasulullah SAW. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dalil itu, silahkan ditunjukkan hadis sahihnya di mana, kita buka sama-sama. Ajaran tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Ada nggak Nabi pernah ajarkan itu? Tolong tunjukkan. Kalau ada, saya mau juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengikuti perintahnya. Kalau memang ada, Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ya, ini sama seperti ketika Gus Ajir buat video, konten video membela tangan Nabi keluar dari kuburan. Ya, kemudian Gus Ajir menyebutkan itu di kitab Asy-Syaraful Muhattam, kitab Asy-Syaraful Muhattam. Kemudian Gus Ajir bilang apa? Ini kitabnya Imam As-Suyuti. Kemudian dibawakan, Suyuti itu begini. Tapi Gus Ajir tidak memperhatikan itu benar nggak kitabnya Suyuti. Saya bisa buktikan, paparkan bukti-buktinya. Al-Imam As-Suyuti punya kitab namanya Husnul Muhadarah. Beliau sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asy-Syaraful Muhattam. Dan saya bisa tunjukkan data dari Syekh Sufi besar di zaman ini. Beliau sendiri yang menyebutkan. Ya, ada indikasi kebohongan di situ. Tapi ini panjang lebar. Jadi kita nggak mau lebar kemana-kemana, sebutkan ini. Apalagi ketika Ustadz Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam Tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab Tarikh Mesir, Ustadz. Seakan-akan antum baca Tarikh Mesir. Ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Tapi ini panjang ceritanya. Ya, panjang pembahasannya. Tapi kita kembali kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah, ini Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sepakat, mau habaib, non habaib, mau salafi, mau NU, Muhammadiyah, kita semua cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepakat, dua sumber ini adalah sumber dalam agama kita. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Bukan badan Nabi, ya, bukan sahabat datang ambil rambut Nabi atau minum dari bekas Nabi, atau mereka bertabarruk dari tempat Nabi pernah pegang seperti di mimbar dan seterusnya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah sebutkan satu dalil sahih dari Nabi SAW. Saya tegaskan lagi, satu dalil sahih dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Ini yang dapat saya sampaikan. Tolong jangan keluar kemana-mana, ya. Dan saya harap Ustadz Faris, Gus Ajir datangkan dalil itu. Baik. Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, selesai. Sebentar, masih ada waktu ya. Mau dimanfaatkan? Masih berjalan 10 menit 29 detik. Saya kasih subsidi buat mereka berdua. Ustaz Taib? Sudah cukup. Cukup, sepakat cukup. Kita hentikan. Sekarang kita masuk, mohon maaf, sesi pemaparan sudah berakhir ya, dipaparkan
sebagaimana yang telah disampaikan Gus Ajir dan Ustadz Faris, sebagaimana dipaparkan oleh Ustadz Thayyib dan Ustadz Tamrin. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita masuk kepada sesi tanggapan ya terhadap apa yang telah dipaparkan masing-masing. Di sesi pemaparan ini, di awal kita memiliki waktu tidak cukup banyak. Ya, kita ambil kesepakatan ya karena kita hanya memiliki waktu durasinya 15 menit untuk tanggapan, sehingga sehingga ini perlu untuk kembali kita sampaikan apakah membutuhkan waktu untuk ditambahkan ya dalam sesi saling menanggapi ini. Saya boleh nambahkan. Belum masuk kepada. Ya, saya ingin berusaha untuk memberikan durasi waktu karena kita hanya punya 15 menit dan dibagi 2. Nah, sehingga nanti hanya punya 7 menit dan punya 7 menit. Nah, saya coba menawarkan jika bersepakat akan kami berikan waktu 15 menit untuk menanggapi ya. 15 menit untuk menanggapi dan kita bagi menjadi 3. 5 5 5 5 5 5. Bisa dipahami kan? 5 menit menanggapi, 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 dan 5 menit menanggapi. Jadi 15 menit totalnya. Total berapa? 30? 30. Oh gitu. Oke. Jam 10 Udah jam 10 ini. Iya. Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Oke. Bagaimana? Iya. Ayo. Kita harus clear dulu. Harus saling bersepakat dulu. Iya, ayo. Ya. Karena nampaknya ada beberapa poin yang mungkin ingin ditambahkan, ya, termasuk juga Ustadz Faris dan Gus Ajir, sehingga, tapi sekali lagi bukan untuk memperpanjang waktu, tidak, saling dibutuhkan. Kalau merasa tidak dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk penambahan waktu, maka kita cukupkan dengan waktu yang ada sejak awal. Tamam? Baik. Baik. Ya, ya. Baik, saya akan berusaha untuk mengambil jalan tengahnya. Kita berikan 10 menit dan 10 menit. Bagi 2. 15 menit menanggapi, 5 menit menanggapi, 5 menit menanggapi, 5 menit menanggapi, dan 5 menit menanggapi. 20 menit. Ya, karena juga kita mengingat waktu. Ya, kalau saya bisa usulkan mungkin karena waktu mungkin 10 menit atau 20 menit itu sesi saling menanggapi aja, tiktokan. Jadi jadi nggak bagi-bagi itu kepanjangan waktunya. Karena kalau itu nanti tambah. Enggak, sesi saling menanggapi aja langsung. Iya, Ana rasa tetap dengan waktu karena mengapa? Biar lebih tertib, biar lebih enak. Jadi karena khawatir. Karena ketika kita ada yang memaparkan entah dari saya atau dari pihaknya Mas Heri, pihak dari kami atau pihaknya Mas Heri, ketika nggak lengkap atau ada yang motong, nggak ini juga. Jadi enak diberikan waktu gitu. Jadi sama-sama fair. Iya, betul ya. Lebih enak langsung tiktokan aja. Iya, nggak. Jadi mohon maaf. Akhirnya potong-potongan. Sesuai tadi arahan moderator. Kan ada moderator. Maaf. Insya Allah nggak akan terjadi potong-potongan. Mohon maaf. Mohon maaf, karena kita di awal sudah sepakat bahwa ada pembagian waktu. Saya berusaha untuk memberikan jalan tengah saja karena durasi waktu. Saya khawatir nanti akan kekurangan waktu yang hanya 7 menit di awal, sehingga kita tambahkan menjadi 10 menit. Nah, silahkan nanti dimanfaatkan 5 menit untuk menegakkan hujah masing-masing. Mafhum? Nah, sehingga nanti Mas Heri dan Asatidah punya 10 menit ya untuk bisa dimanfaatkan ya, dan juga Gus Ajir juga dengan Ustadz Faris. Kita bagi 2 ya. Bisa diterima? Bismillah. Bisa. Baik. Sesuai dengan timingnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita berikan kesempatan untuk menanggapi Gus Ajir dan juga Ustadz Faris. Waktunya 5 menit, dipersilahkan. Baik. Oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya?
dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya, dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir berapa banyak para sahabat yang bertabaruk, ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para a'immah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Perhatikan ini, kembali lagi saya tegaskan, ini di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendokumentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan beliau Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain. Artinya cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Dikarenakan kenapa? Kembali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan menuntut dalil itu tidak harus dengan secara sharih, tidak harus secara sharih tegas, bertabaruklah dengan ini, melakukanlah seperti ini, melakukan seperti ini. Ya ikhwan, para asatidz yang mulia, ketahuilah bahwasanya permasalahan ini banyak sedangkan dalil ini sedikit, ya. Para ulama lah yang kita menjadikan rujukan bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan semua intisari yang terdapat di dalam dalil-dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatidz al-fudhala, para asatidz yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk kepada kubur salihin? Ya, cukup itu dari saya. Ya, baik. Ya.
Baik, waktunya juga sudah selesai. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanggapan ya, untuk menanggapi waktunya sama 5 menit. Mulai dari dari sekarang. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Jadi begini, aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan, itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan, ya kan? Itu sebentar. Itu al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271 dan masih banyak. Saya nggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu mimbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Ya. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Silahkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama, fulan, Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Gini kan saya sudah sebutkan tadi, adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk, ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu. Poin kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini, nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustaz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustaz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara taqarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum Saya harus tanya antara taqarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Ulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Hajir bawakan dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta, Ustaz. Enggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Qur'an yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Enggak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi, Ustaz.
bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu, kita sepakat itu boleh bertabaruk di masa Nabi dengan badan beliau, dengan ini beliau, itu boleh. Itu dalilnya panjang kalau kita jelaskan di sini. Waktunya habis. Habis. Maaf. Itu coba itu kembali ke sebentar Gus. Sesi tanggapan pertama ya sudah berakhir 5 menit. Sekarang kita masuk pada sesi 2. Ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, punya waktu 5 menit agar dimaksimalkan ya, punya waktu 5 menit agar dimaksimalkan masing-masing. Sampun, siap? Nah, mulai. Yang pertama, tadi Ustadz nggak menyimak ya. Kita kan berkali-kali menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih tadi. Oke. Tadi kan kita menyebutkan tadi, kita satukan riwayat-riwayat. Hadis sahih, Ustaz. Hadis sahih, bukan riwayat imam-imam. Al-Hafiz. Silakan. Gus Ajir silakan. Yang kedua, Ustaz, gini. Kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Nah. Silakan. Ustaz, maaf ya. Silakan, Gus. Artinya, ulama-ulama ini, Ustaz, beliau tidak mungkin ngarang. Konsekuensi ketika kita menyalahkan, apalagi menuduh kafir, apalagi menuduh kuburiyun, antum akan menyematkan gelar itu ke beliau-beliau tadi. Oke. Apakah Anda berani mengatakan itu? Oke. Anggaplah riwayat ini bermasalah. Kemudian para ulama tadi tidak memberikan taklid, tidak mengomentari. Ini bermasalah, tapi saya bawakan aja lah. Berarti ulama-ulama tadi Anda tuduh khianat berjamaah. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ini memang sahih, kalau memang Anda katakan ini salah, berarti beliau-beliau salah berjamaah. Kan konsekuensi logisnya begitu. Kalau memang ini riwayat bermasalah, tapi beliau-beliau berani menyampaikan, berarti beliau-beliau khianat ilmiah. Kan begitu? Ya. Yang ketiga yang lebih ekstrim, kalau Anda dengan serta-merta menstempeli, mohon maaf, ini serius, orang-orang yang ziarah, yang tabarruk kemudian sebagai kuburiyun, ini sering. Ini teman-teman antum banyak, teman-teman Anda banyak yang melakukan itu. Dikit-dikit kuburiyun, ahli bid'ah, ahli syubhat. Ini bukan sesuatu yang remeh, Ustaz. Kalau Anda menyematkan itu kepada teman-teman yang bertabaruk, berarti Anda menyematkan gelar kuburiyun kepada beliau-beliau semua. Atau itulah yang beliau-beliau pahami tentang tabaruk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang antum pahami. Nanti tolong dijawab. Antum tambahkan. Oke, iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyerahkan dan menanyakan kepada para ulama mengenai perkara agama kita. Sebagaimana tadi kembali lagi yang disampaikan Gus Ajir, apakah semua ulama ini bersepakat untuk melakukan kesalahan? Ya, bisa jadi Anda yang belum tahu dalilnya, ya, bukan ulama yang tidak mengerti dalilnya. Beliau membaca ayatnya Iya. sempurna. Itu kan lanjutannya. Iya. Ayatnya nggak sempurna, harusnya dilanjutkan. Nah, oke. Kembali lagi, selanjutnya adalah artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada para ulama, ya, dan juga ungkapan usuliyun, ya, banyak itu di atas Tasniful Masami', kitab usul-usul yang lain, Rawdatun Nadhir dan segala macam, ya. Qaulul mujtahid, ya, lil ami kadalili, ya, minal kitabi was sunnah lil mujtahid, ya, perkataan fatwa seorang mujtahid itu layaknya seperti halnya nas Al-Quran dan Sunnah bagi seorang mujtahid. Maka saya sudah sampaikan para mujtahid ini yang dimana mereka membolehkan dan mengatakan tidak boleh, tidak mengapa untuk bertabaruk dengan kuburan. Kembali lagi saya mau menanggapi bahwasannya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mu'jamus Syuyukh, ya, Mu'jamus Syuyukh, di jilid 1 dari halaman 73 sampai 74, beliau membawakan riwayat dengan sanadnya An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yakrahu massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar memakruhkan untuk menyentuh kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, qultu kariha dzalika li annahu ra'ahu isa'ata adab
Waqad su'ila Ahmad bin Hanbal masil qabrin nabawi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san. Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Ia berkata menanggapi riwayat Ibnu Umar memakruhkan menyentuh kubur Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan memakruhkannya karena melihat itu sebagai bentuk isaatu adab, bukan sebagai hal yang terlarang atau suatu hal yang sifatnya itu bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, lalu beliau mengatakan waqad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawi wa takbilihi falam yara bidzalika ba'san rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Dan beliau berdalil dengan Imam Ahmad. Anda lalu melarang kita untuk berdalil dengan Imam Ahmad. Sekelas Imam Dhahabi pun juga berdalil beristidlal dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Hah? Lalu bagaimana? Ya. Alahu. Waktunya habis. Ya. Baik. Kita berikan kesempatan waktu terakhir 5 menit untuk sesi tanggapan kedua. Kita mulai dari sekarang, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Lagi dan lagi. Argumentasi muter. Yang saya tanyakan Ustadz, dalil tabarruk di kuburan orang soleh, dalil Al-Quran atau hadis yang sahih? Itu yang saya tanya Ustadz. Saya nggak tanya antum mau bawa kitab Mu'jam apa segala macam. Saya sudah bilang itu debatable, bisa diperdebatkan panjang lebar, dan sudah kita buktikan tadi. Banyak hal ini waktu kita sempit. Ya. Kemudian Gus Ajir bilang nggak mungkin salah. Allahu Akbar. Manusia Ustaz. Imam Malik bilang apa? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya dan dibuang kecuali penghuni kubur ini. Kenapa pula antum bilang nggak mungkin salah? Terus antum bilang nuduh kafir. Ini kalau ini strawman Ustaz. Ana nggak pernah bilang, "Oi kafir." Enggak. "Oi kuburin." Enggak pernah ana bilang gitu. Saya tanya, ya. Ini sekaligus bantahan kepada ucapan Ustadz Faris. Ya, bisa jadi Anda tidak tahu dalilnya. Iya, memang saya nggak tahu dalilnya, Ustadz. Memang saya nggak tahu dalilnya. Mana dalilnya? Kasih tahu saya. Kan saya sudah bilang tadi, tunjukkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Kalau sabar, Anda bicara saya nggak potong. Kalau ada dalilnya, saya sudah bilang tadi, sama-sama kita tabaruk di kuburan. Malam ini juga saya tabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa antum berdua tidak mau jujur? Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Oh nggak ada Ustaz. Selesai. Antum mutar antum sebut kitab ini, imam pulan, anak pulan, ini pulan. Bukan itu yang saya tanya Ustaz, afwan. Habis waktu, wallahi saya ini karena hubbukum. Wallahi. Ahabakallah. Karena ini perintah dalam agama kita. Fa aslihu bain akhawaykum. Perintah dalam agama kita, innamal mu'minuna ikhwah. Fadzakir, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya cuma minta Ustaz, tolong please jangan diulang-ulang lagi. Fokus pada pertanyaan saya. Berikan kepada saya, kasih tahu saya yang tidak tahu ini seperti yang antum sebutkan tadi. Kasih tahu saya dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini. Saya tabarruk di kuburan orang soleh malam ini juga. Detik ini, pulang dari sini. Kalau ada. Kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Itu Ustaz. Jadi jangan diulang lagi antum bawain riwayat ini. Banyak kami sudah siapkan. Dan kita tahu ini sekarang dunia teknologi. Kita bisa searching, buka langsung keluar semuanya. Saya kalau mau buktikan bagaimana Gus Ajir, ya mohon maaf nih Gus. Ya, tapi nantilah saya WA antum aja lah. Ya, tentang kitab Asyuti Asyraful Muhattam itu bukan kitab Asyuti Ustaz. Wallahi bukan kitabnya. Dan saya punya bukti. Itu nanti saya kirimkan ke antum semua insyaallah taala. Makanya saya bilang sama teman saya nggak mau angkat itu. Tapi tolong kasih saya jawaban. Kalau memang tabarruk di kuburan orang soleh ini ada dalilnya, ada jawabannya, ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, ayo sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, Ustadz Faris, Gus Hajir, barakallahu fikuma, bilang nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Tunjukkan. Kalau nggak ada, jangan diulang Ustaz, please.
waktu Allahu Akbar, mutar terus sampai 2 botol sudah mau habis nih air saya. Itu lagi kita ulang lagi. Ustaz, kalau yang begitu bahsul masail Ustaz, antum tahu yang bisa bahsul masail bukan cuma NU, bukan cuma Muhammadiyah, bukan cuma Persis, Salafiyin pun bisa. Teman-teman Salafi banyak bisa bahsul masail. Ini mau kita bahas panjang lebar, ini begini, panjang lebar. Saya cuma minta satu, tolong, ini berapa kali saya ulang ini, tolong tunjukkan kepada saya berdasarkan perintah Allah dalam surah An-Nisa 59, satu ayat dalam Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW ajarkan kita tabarruk di kuburan orang soleh, tolabul barakah, yatabarraku fi kuburis salihin. Tolong tunjukkan, karena kami pegang dalil. Kata Nabi apa? La fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalik. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Nabi yang ngomong begitu. Nanti kalau bilang itu kan si Abu Zakar ini kan Wahabi ya. Mohon maaf. In kana tabi'u Ahmad Wahabiyan fa ana ukirru bi annani al-Wahabi an fi syarika an ilahi. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai Wahabi, maka aku diriku Wahabi. Mohon maaf. Waktunya sudah habis. Barakallahu fikum jami'an. Sesi tanggapan kedua ini kita sudah menghabiskan 10 menit dan 10 menit ya. Sebagaimana hujah yang ditegakkan masing-masing. Maka dengan demikian ya, untuk sesi dialog kita, baik sesi 1, sesi 2, pemaparan dan juga tanggapan-tanggapan telah berakhir ya, waktu sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, sehingga kita masuk kepada kesimpulan dan juga closing statement. Ya, ini waktunya juga sangat terbatas agar masing-masing pihak memanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan, apa yang telah dipaparkan, dan juga memberikan closing statement, pesan yang jauh lebih penting agar umat muslim yang sama-sama kita cintai karena Allah Ta'ala ya, ukhuwahnya tetap terjaga ya. Sehingga ya, kita hanya memiliki waktu tidak banyak, ini 15 menit sekali lagi, sehingga waktunya hanya 7 menit ya untuk memberikan kesimpulan, kemudian closing statement dan juga pesan-pesan ukhuwah Islamiyah ya. Kita boleh ya nanti dimulai dari timnya Mas Heri ya. Ingat waktunya 7 menit. Ini adalah ya kesimpulan ya, memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan tanggapannya ya yang telah ditegakkan tadi ya. Ingat waktunya 7 menit untuk memberikan kesimpulan. Sekali lagi saya ulang ya, memberikan kesimpulan, closing statement dan juga pesan-pesan ukhuwah Islamiyah. Bisa difahami masing-masing? Barakallahu fikum. Boleh kita mulai sesi akhir kita? Silahkan dimulai. Oke, kita mulai ya, biar netizen bisa ngelihat juga ya foto yang diedit oleh teman-teman kita. Di sini Gus Ajir tadi memberikan penekanan kepada saya untuk memberikan jawaban mencaci maki umat muslim, sesama muslim adalah fasik, betul? Apa mungkin kami yang kalian sebut Wahabi itu kafir? Karena banyak sekali caci maki yang di media sosial tentang Wahabi yang begini begitu. Belum lagi ada saya mendengar satu video dari seorang tokoh Aswaja yang dijuluki singanya Aswaja. Apa yang disebutkan di videonya? Mencaci maki Wahabi adalah ibadah. Betul? Kami tidak sepakat dengan itu. Nah, hantu baju, setan alas dan lain sebagainya. Seorang tokoh Aswaja, diakui singa Aswaja, dibangga-banggakan, membela habaib dan lain sebagainya. Apakah menjadi suatu kewajaran apabila seorang tokoh yang seperti itu? Sedangkan kami, seorang YouTuber ya, dicecar habis-habisan karena mengucapkan kalimat sontoloyo. Perbandingan antara kalimat sontolo yang diucapkan oleh YouTuber ya biasa seperti saya dengan seorang Kiai Singa Aswaja tadi, hantu banyu, setan alas dan lain sebagainya. Belum lagi yang kafir-kafir, belum lagi yang foto seperti ini. Jadi kalau berbicara masalah sakit hati, penghinaan dan lain sebagainya, justru kami lebih
menerima dengan hal-hal yang diucapkan seperti itu, bahwa hinaan-hinaan yang selama ini menerpa kami merespon, dan penekanan tidak pernah mengedit. Saya tidak pernah mengedit, saya hanya mengulang-ulang isi video yang dimana video tersebut ada sesuatu yang harus kita tekankan, ya. Dan yang seperti ini selalu terulang-ulang, ditanya ulang. Jadi mau sampai kapanpun kalau kita berbicara masalah, mungkin bisa dilanjutkan, Ustaz. Closing statement, Ustaz. Bisa waktu? Silakan, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Saya. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jadi teman-teman, ya, yang pertama, Habib yang mengatakan buru-buru bawa kitab itu tidak ada data, ya, itu palsu. Karena data di kami di kitab Fuyudot, ya, Fuyudot Al-Bahril Mali, ya, itu tidak ada kalimat buru-buru bawa kitab. Jadi Habib tersebut, ya Gus, ya, itu tidak ada data. Maka secara khusus tugas antum berdua meluruskan itu Habib dan dicegah, karena beliau itu adalah qudwah, gitu kan, ya kan. Dan tugas kami secara umum, ya kan, meluruskan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya kan, kami masih belum bisa menerima perselisihan tentang perkataan ulama tentang tabarruk yang dalilnya itu masih diperselisihkan. Kemudian yang kedua, yang dengan zatnya itu adalah dalil, itu cuma dua, Al-Quran dan as-sunnah yang sahihah. Selain dari itu, kalau menentang nas, maka gimana? Tolak langsung mental, ya kan? Itu saja dari saya. Masih ada waktu? Silakan, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Jadi sebelum dan sesudahnya terima kasih sudah diizinkan untuk berbicara. Apapun itu, ala kulli hal, saya pribadi melihat ya hal-hal yang seperti ini saya berandai-andai nih Ustaz Faris, Gus Ajir, dan semua para habaib yang ada di Indonesia ini. Kalau para habaib ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis saleh, jadi salafi semua umpamanya, ya, mereka beramal itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang kayak tadi, ya, saya minta dalilnya nggak disebutkan. Karena saya punya teman, dia Habib. Habib ini kan istilah, Ustaz, ya, kita sepakat itu istilah. Dulu waktu mondok namanya Ustadz Al-Harith Al-Khirid, masih hidup beliau sampai sekarang. Luar biasa akhlaknya, ininya Masya Allah. Saya bilang, kalau habaib kayak begini luar biasa. Sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW tentang nasabnya umpamanya, dan akhlaknya mulia. Dan dia nggak mau tabarruk di kuburan soleh karena nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu saya bilang tadi, ayo kita sama-sama. Jadi diskusi malam ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi kami yang nggak bertabarruk ini, ya, jangan langsung dimentahkan kemudian dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kami ini hanya ingin mengikuti dalil dalam beragama, itu aja. Cuman itu, nggak lebih dari itu. Kalau memang ada dalil, tunjukkan kepada kami. Kalau memang nggak ada, ya. Kalau kalian bilang, ya udahlah, Ustaz, ini kan kita nggak ketemu, biarkanlah kami dengan tabaruk di kuburan orang soleh, ya udah, lapang dada. Kalian pun lapang dada juga dengan kami yang mengingkari tabaruk di kuburan orang soleh karena gak ada dalilnya. Jadi sama-sama lapang dada. Jadi jangan cengeng, ini ulama kami diinjak begini enggak. Kita minta tunjukkan dalilnya. Kalau ada dalilnya, ayo sama-sama lapang dada. Kalau nggak ada, ya udah. Kalian bilang, oh ya Ustaz, kami tetap begini. Ya udah, silahkan. Itu hak kalian. Kami nggak bisa paksa. Tapi kalian jangan paksa kami untuk berhenti mengingatkan umat sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW ingatkan, fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalik. Dulu ada kuburan, mungkin ada kuburan pemakaman syuhada Uhud. Pernah nggak Nabi ajarkan kalian tabarruk di kuburan itu? Nggak ada. Makanya kalau ada dalil kasih tahu saya. WA saya terbuka, saya tunggu dari Gus Ajir atau Ustadz Faris. Kalau ada dalil ini, Ustadz ada dalil ternyata hadis sahih dari Nabi SAW ajarkan bertabarruk. Karena selama saya belajar, dari awal saya belajar mengenal agama Islam, dari dasar saya belajar sampai detik ini saya nggak temukan dalil itu. Bahkan kekeliruan, kesalahan para ulama saya baca, Ustaz. Kitab Syekh Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibatus Shahah, saya baca, Ustaz. Dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh, saya baca. Kitab Syekh Muhammad Ramadan Said Al-Buti,
dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab. Saling bantah-membantah di kalangan ulama biasa. Tapi kita lihat dalilnya. Sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, kita terikat dengan dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, mohon maaf. Kata Imam Malik, yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Diambil dan bisa dibuang kecuali penghuni kubur ini. Kalau ada, silahkan datangkan dalilnya. Kalau enggak ada ya. Cukup? Demikian, saya kira cukup. Cukup? Ya. Baik. Baik, sesi kesimpulan dan juga closing statement untuk tim Mas Heri dan Asatidah kita sudah berakhir. Sekarang kita persilahkan untuk Gus Ajir dan juga Ustadz Faris untuk memberikan kesimpulan, closing statement dan juga pesan-pesan ukhuwah Islamiyahnya. Bisa kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan ukhuwah penutup. Ikhwani rahimakumullah, sungguh pertemuan dan dialog semacam ini bukanlah ajang untuk menjatuhkan orang lain. Bukanlah ajang untuk kita merasa lebih baik dari golongan yang lain. Sungguh, ketika fanatisme dan subjektivitas kita dahulukan, maka Allah akan membuka mata atas keburukan saudara-saudara yang berbeda golongan, seakan tidak ada baiknya. Seakan mereka bukanlah muslim yang telah beriman dan bersyahadat yang harus dijaga martabatnya. Lalu fanatisme seakan menutup mata kita dari keburukan golongan kita sendiri. Seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Sekali lagi, kami berusaha Ustadz tidak memiliki fanatisme kepada ormas kami, kepada asatidz kami, ataupun habaib kami. Maka mari, sudah saatnya kita berhenti mengkotak-kotakan umat dengan tuduhan mukibin, pembela Habib, pembela Wahabi, pembela ormas. Ayo kita sibuk, jangan sampai kita sibuk mengedukasi masyarakat tapi dengan cara melecehkan ulama. Siapapun Anda, pesan ini saya sampaikan, NU kah, Muhammadiyah kah, Habaib kah, Salafi kah, seluruh umat Islam, sadarlah fanatisme golongan telah membatasi keluasan ilmu dan wawasan. Kami meyakini tidak ada cara lain untuk mengembalikan kekuatan umat Islam selain kita bersama-sama tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh, dan kemudian kita bersama-sama menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus tahu diri dalam menghargai para pewaris ilmu, yakni mereka para ulama. Maka ikhwani, teman-teman salafiyin, saudara-saudara seiman kami yang setiap hari sholat menghadap kiblat beristighfar kepada Allah, mereka mengajak kita untuk kembali mempelajari agama-agama secara mendalam, memaksa kita untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama yang telah lama kita abaikan. Walaupun kita memahami adanya perbedaan yang cukup tajam dalam pemikiran dan pemahaman, maka tidak ada jalan lain selain mari kita dakwahi masyarakat dengan keteduhan, kita dakwahi dengan ilmu. Dan sungguh kami meyakini ikhwan salafi senang jika dijawab dengan ilmu, penjelasan ulama baik salaf ataupun khalaf. Medan dakwah ini ikhwani terlalu berat jika hanya ditempuh oleh satu cara, satu metode, satu golongan, dan mustahil bisa menghadapi kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam ini. Kami tengah berikhtiar untuk menjadi ummatan wasato, umat yang pertengahan, yang mungkin masih asing diterima di masyarakat hari ini. Namun kami selalu berusaha menerima kebenaran walaupun itu disampaikan oleh ikhwan salafi. Dan kami tidak keberatan mengkritik serta tahu diri dengan kelemahan-kelemahan ikhwan aswaja. Tapi kami tidak segan untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan berbagai tuduhan tanpa sentimen dan tanpa hinaan. Semoga golongan pertengahan ini akan semakin membesar sehingga kita bisa fokus bersama membesarkan dan membangun Islam yang kita cintai ini. Bukan lagi fokus dengan golongan, ormas atau manhaj tertentu. Kemudian golongan pertengahan yang objektif ini akan terbuka dan terus belajar serta memahami beragam pendapat para ulama. Akan orang yang fanatik itu akan menjadi musuh kita bersama. Dan orang-orang yang sadar tentang perbedaan itu akan menjadi musuh bagi mereka yang anti kritik, musuh bagi mereka yang berpenyakit dengki dan rasis.
pesan kami kepada golongan aswaja dan kepada kami sendiri, mari kita hidupkan kembali budaya keilmuan dan hidupkan kembali majelis-majelis ilmu. Percayalah, mencampur adukan joget dengan kegiatan keagamaan sama sekali tidak menolong keagungan agama kita. Pemenang sesungguhnya adalah para kiai, gus, asatidz yang kembali menghidupkan majelis ilmu dan menutup pintu-pintu haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemenang sesungguhnya adalah ikhwan salafi yang akhirnya mau mendengar argumentasi golongan lainnya dan tidak membatasi diri, hanya mau menerima ilmu dari golongannya saja. Pemenang yang sesungguhnya adalah seorang Habib yang terbuka matanya akan kekeliruan dan perilaku oknum yang tidak pelak itu justru menjauhkan manusia dari agama. Mereka yang mau menghidupkan ilmu dan ketawaduan para pendahulu mereka, serta terbuka untuk mendengar kritik dan juga belajar dari golongan yang lain. Sungguh kami ingin menyampaikan dan berharap di forum ini bahwa para pemenang-pemenang itu kian banyak dan perlahan tapi pasti sikap para pemenang ini akan menjadi mayoritas. Fanatisme akan menjadi barang usang yang memalukan dan nama-nama ulama terdahulu akan kembali hidup di tengah masyarakat. Kita akan familiar menyebut para a'imah yang mulia seperti Al-Imam Subki, Al-Imam Ramli, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Zahabi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan nama-nama lain yang kadang dituduh sebagai ulama-ulama yang bodoh. Nama-nama yang telah lama kita matikan di gemerlapnya panggung-panggung dakwah, diredupkan dengan ajakan manusia yang maunya harus berdalil dengan Al-Quran dan hadis, ajakan melupakan seluruh hazanah keilmuan yang diwariskan oleh para ulama, ajakan yang tidak bisa menerima akal, menafikan keberadaan para ahli ilmu, dan mengira semua manusia mampu menjadi mujtahid hingga antar ulamanya pun saling merendahkan, saling menyalahkan dan mentahdir satu sama lain hanya karena perbedaan setitik di antara mereka. Maafkan kami, maafkan perkataan kami yang menyinggung wahai para asatidz. Semoga Mas Heri Pras dan tim ridho untuk maafkan kami, dan kami masih banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Waktunya masih ada? 20 detik. Iya, artinya saya mau menyampaikan beberapa hal. Kami sejak awal meminta untuk Mas Heri Pras untuk mendatangkan ustadz yang selalu mensuplai dan memberikan materi-materinya, tapi kami agak sedikit kecewa kali ini karena Mas Heri tidak bisa mendatangkan ustadz tersebut, ya. Lalu juga kita minta mendatangkan dalil, tapi Mas Heri Pras sampai saat ini belum mendatangkan untuk kami. Ya. Oke. Lalu yang menarik adalah ketika kawan-kawan kami dari kalangan salafi ini selalu mengatakan kepada pemahaman salaf, lalu kami bawakan dalil daripada salaf, lalu salaf itu dikesampingkan, lalu mereka mengatakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini cukup paradoks ya, cukup membingungkan untuk saya, ya. Dan juga oke, ya, cukup. Baik. Ya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum, rafa'allahu qadrakum wa as'adakum fid dharain. Baik, taib. Ayyuhal asatidz, barakallahu fiikum jami'an. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan dialog penuh cinta kita. Beberapa poin sebelum kita akhirkan dan kita tutup ya, dialog kita malam hari ini, catatan penting yang telah kami catat yang disampaikan oleh semua pihak. Ustadz Thayyib, Ustadz Abu Zakaria Tamrin, Gus Ajir, Ustadz Faris hafidhakumullah ta'ala, semua mengatakan uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah. Wallahi ini pesan yang harus betul-betul kita tanamkan di hati kita. Kita tularkan kepada murid-murid kita, ya, masyarakat yang melihat dan juga mencontoh kita semua, bahwa kita semua sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk saling mencintai. Untuk saling mencintai. Betul. Dan itu semua kita bersepakat. Taib ayyuhal asatidah, sebelum kita tutup, Al-Faqir Aziz Mustafa Muhammad berada di tengah-tengah antum semua. Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
Aziz dalam pertemuan ini? Apakah kamu sudah berada di tengah-tengah? Apakah kamu sudah adil dan juga bijaksana? Sehingga dalam pertemuan malam hari ini, sebelum Allah bertanya nanti, ayyuhal asatidah, Al-Fakir ingin bertanya kepada antum semua. Apakah Aziz Mustafa Muhammad sudah berada di tengah antum semua? Sudah. Anakum mutawassit. Ustaz Tamrin, apakah Aziz Mustafa sudah berada di tengah antum semua? Apakah Aziz Mustafa Muhammad sudah berlaku adil dan juga berlaku bijaksana? Sudah. Barakallahu Allah fikum. yubarik fikum jami'an. Wallahi saya itu cengeng. Semoga Allah senantiasa Amin ya Rabb. mempersatukan Itu kita kita semua. rindukan. Itu kita rindukan. Para pemirsa dimanapun panjenengan antum berada, ingat catatan penting dari semua asatid yang berada di ruangan ini adalah cinta kepada kalian semua. Ya. Hujah yang kita tegakkan, ya. Dialog yang kita lakukan ini dalam rangka ya untuk menunjukkan kecintaan kita semua kepada panjenengan semua. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempertemukan kita di dunia ini, di dalam ruangan studio ini, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kumpulkan kami semua nanti berada di dalam surga-Mu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb. Amin. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan untuk kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Samehna. Kita rindu satu, Ustaz. Maafkan saudara kami yang ngomongnya kasar. Kita nggak terima Mas Heri. Ustaz ya kita nggak terima. Ya. Kita nggak ada Mas Heri. Kita mengadu kasih. Saya sangat hormat dengan Khalid. Saya sangat hormat dengan Akhir. Kami siap di jembatan. Insyaallah. Oke. Ustaz, barakallahu fikum. Kita rindu bersatu nih. Kita ini diskusi tapi jangan ada nanti kita diskusi lagi. Sama-sama. Ada nanti kita akan bahwa ini biasa yang SMS. Ada sana doa. Kita foto bersama, Ustaz. Ayo. Kita foto bersama, ayo. Luar biasa. Ayo, Ustaz. Mas Heri. Siap. Terima kasih banyak ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita rindu persatuan.